Ya, baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk chapter 8 ya, yaitu tentang observation. Sebelumnya ya seperti sudah di-share mungkin oleh jurusan bahwa untuk semester 5 AKT itu kita kuliahnya dipadatkan ya, karena ujian tanggal berapa? Desember tanggal berapa? 21. 21 ya? Oh, udah 4 minggu lagi, berarti 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4 minggu lagi ya? Waduh, 4 minggu lagi. 21 itu hari Rabu. Hari Kamis, ya. Hari Kamis, mulainya hari Kamis. Itu kira-kira 4 minggu lagi dari mulai pekan depan ya. Oke, nanti saya cari waktu aja. Kita kuliahnya masih kamu juga bingung karena semua dosen akan harus double ya. Kamu ada berapa mata kuliah semester ini? 9. 9, Masya Allah. 9 kalau semuanya 2 kali aja dalam 1 minggu, 18 kali kamu kuliah. Mabuk juga tuh. Oke. Ya, saya akan karena chapternya itu kan sampai chapter 17, tapi ada beberapa chapter yang nggak dibahas nanti. Dan saya coba nanti di dalam seminggu ada 2 kali gitu ya. Untuk kuliahnya kan memang tidak panjang ya, karena kalau metodologi itu sebetulnya lebih ke pengerjaan tugasnya yang akan butuh waktu panjang gitu. Jadi nanti saya padatkan mungkin dalam 1 minggu ada 2 sesi gitu ya. Setiap sesinya kan cuma 1 jaman gitu ya. Jadi tolong diinikan kira-kira kamu kapan ininya. Mungkin mulai hari apa ya? Mulai hari Senin depan saya bisa mulai ini 2 sesinya ya di pekan depan gitu. Baik, saya mulai saja untuk pertemuan hari ini yaitu chapter 8 yaitu tentang observation. Nah, observation itu adalah metode pengambilan data secara primer yang kedua. Jadi selain interview itu ada observation begitu. Nah, apa sih observation itu? Ya, jadi dia adalah satu teknik yang fokusnya adalah jika kita ingin mengambil data dalam bentuk bagaimana perilaku atau tindakan. Ya, yang kita fokuskan adalah perilaku dan tindakan tadi. Nah, ini paling tepat digunakan kalau penelitiannya itu memerlukan satu deskripsi yang mendalam, biasanya kualitatif, ya, di mana di situ definisi dari observasi itu sendiri adalah kita menyaksikan, kita melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan. Jadi 4 hal ini. Jadi jangan lupa bukan cuma melihat ya atau menyaksikan, tapi mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan begitu. Di mana ini dilakukan secara terencana. Kemudian apa sih yang dilihat, dicatat, dianalisis, dan interpretasikan itu adalah perilaku, tindakan, atau kejadian gitu. Nah, ada beberapa hal penting atau dimensi yang akan dibahas ya di dalam observasi ini. Yang pertama dilihat dari sisi bagaimana settingnya, apakah dia control atau uncontrol. Kemudian dari sisi si penelitinya, apakah dia terlibat atau tidak terlibat dalam observation-nya. Kemudian bagaimana proses observasinya itu sendiri, apakah dia terstruktur atau tidak terstruktur. Lalu yang berikutnya adalah apakah prosesnya itu dilakukan dengan ditutupi atau terbuka begitu. Ya. Baik, yang pertama itu adalah terkait dengan settingnya. Ya, ada control dan uncontrol. Di mana di sini maksudnya kalau control atau artificial artinya peneliti
itu melakukan manipulasi terhadap tempat yang akan diobservasi. Ya, jadi tiruan tempatnya. Jadi contohnya kayak kemarin kita sama ya dengan yang di sebelumnya, penjelasan sebelumnya di interview juga ada. Kalau dia control observation itu artinya observasi yang dilakukan di mana tempatnya dimanipulasi. Misalnya kita melakukan pengamatan atas perilaku bagaimana ibu-ibu berbelanja dulu, kemudian kita mengamatinya adalah di satu tempat yang kita jadikan seolah-olah dia pasar atau seolah-olah dia adalah mall. Maka itu adalah artificial atau control observation. Tapi kalau dia kita amati perilakunya di tempat yang sebenarnya, yang aslinya, alaminya, maka dia adalah uncontrolled observation. Misalkan kamu mengamati monyet langsung di hutan, gitu. Itu maka uncontrolled observation. Kemudian yang berikutnya adalah dilihat dari sisi si penelitinya, apakah penelitinya itu terlibat atau tidak terlibat dengan tempat yang diobservasi. Ada participant dan non-participant observation. Nah, kalau participant observation itu artinya adalah si peneliti itu menjadi bagian dari tempat yang diobservasi, diamati. Ya, contohnya apa? Contohnya kamu besok magang, ya kamu menjadi orang yang magang di sana, kamu juga melakukan penelitian di sana, dan salah satu metode pengambilan data kamu adalah dengan melakukan observation. Maka kamu tekniknya di sini adalah participant observation, karena kamu menjadi bagian di sana, ya itu sebagai orang yang magang. Nah, tapi kalau misalkan kita itu hanya betul-betul pure mengamati, ya, jadi datang ke satu tempat kita cuma mengamati aja, tidak menjadi bagian dari yang diamati, maka itu adalah non-participant observation. Contohnya apa? Contohnya kamu mengamati, misalkan bagaimana proses transaksi di BSI, sana di di MIPA. Gitu. Kamu datang ke sana, kemudian kamu hanya mengamati aja. Maka kamu adalah non-participant observation. Tapi kalau kamu magang di sana misalkan jadi CS-nya atau jadi tellernya, maka kamu adalah participant observation. Contohnya. Atau di KAP sama juga ya. Atau di tempat yang lain lagi gitu. Ya. Yang berikutnya adalah structured dan unstructured observation. Nah, di sini kaitannya dengan tema yang diamatinya. Ya, kalau structured observation itu artinya selama proses observasi itu kita melakukannya berdasarkan satu urutan tertentu yang sudah kita tetapkan di awal. Jadi betul-betul dia terencana. Misalkan kamu hari ini kamu mau mengamati di bagian pencatatan piutangnya misalnya. Kemudian besok kamu amati di bagian cash-nya dan seterusnya. Jadi udah pakai pola ya. Itu structured observation. Sedangkan kalau yang unstructured observation itu adalah kalau kita blank ya. Jadi kalau mau dapat ide atau apa, unstructured interview dan unstructured observation. Kamu datang ke satu tempat, misalkan ke bank tadi, kemudian kamu lihat, oh, itu kok ada orang berkerumun di dekat satpamnya. Kamu deketin, kamu amatin. Ya. Lalu setelah itu kamu lihat lagi, itu sekarang di tellernya ada yang ribut-ribut, kenapa ya? Kamu deketin ke sana, kamu amatin. Ya, itu unstructured observation. Jadi yang menarik perhatian peneliti itu yang diamati. Gitu. Kemudian yang berikutnya itu dikaitkan dengan apakah yang diamati, ya observannya itu tahu apa enggak. Ya, maka di sini adalah concealed dan unconcealed observation. Kalau concealed itu artinya ditutupi. Ya, maksudnya pihak yang diamati itu tidak tahu bahwa atau tidak dikasih tahu bahwa mereka sedang diamati. Itu concealed. Sedangkan kalau unconcealed tidak ditutupi berarti pihak yang diamati itu tahu, dikasih tahu dulu bahwa mereka sedang diamati. Ya.
Kalau ini dikaitkan dengan izin, ya, nanti salah satu prosedurnya dalam observasi adalah kita minta izin dulu, ya, Bu. Berarti kalau yang concealed itu kita nggak minta izin, salah. Yang concealed maupun unconcealed kita sama-sama minta izin. Cuma bedanya kalau yang concealed ditutupi, kita minta izin betul-betul hanya ke institusi atau lembaga yang kita sedang amati. Ya, misalkan kamu mengamati bagaimana perilaku auditor di kantor akuntan publik. Kamu izin ke pemiliknya, maka itu adalah concealed. Izinnya ke atas aja, tapi auditornya nggak tahu. Tapi kalau kita minta izinnya, ya, bukan cuma ke pemiliknya, tapi juga yang diamatinya juga dikasih tahu bahwa mereka sedang diamati, maka itu adalah unconcealed observation. Ya. Nah, kapan Bu kita pakai concealed dan kapan pakai unconcealed? Ya. Nah, balik lagi semuanya itu tergantung tujuan dan pertanyaan penelitian. Kalau kita mau penelitiannya itu butuh waktunya cepat. Ya, misalkan kamu untuk skripsi itu kamu waktunya pendek. Ya, waktunya pendek, kemudian berarti kan kamu butuh cepat ya, maka sebaiknya kamu adalah conceal. Kenapa? Dengan ditutupi, kamu bisa melihat perilaku, pola perilaku dengan cepat. Ya, kalau kamu pakainya unconcealed, dikasih tahu, itu kekurangannya adalah si yang orang yang diamati itu berperilakunya belum menunjukkan yang aslinya. Sehingga kita butuh waktu lebih lama untuk tahu gimana aslinya. Ya, contohnya misalkan kamu, Bu, saya maunya unconcealed, dikasih tahu. Ya, jadi kamu selain minta izin ke pemilik, misalnya KAP-nya ya, atau pimpinan pusatnya, maka pimpinan pusatnya akan memberitahukan ke unit atau bagian yang diamati bahwa mereka misalkan selama 1 bulan itu akan diamati atau menjadi objek observasi dari si peneliti X. Maka nanti si peneliti X-nya tiap hari datang dia akan ngamatin, benar nggak sih kalau di KAP ini semua pegawainya masuk jam 7 pagi. Kemudian dari jam 7 pagi mereka langsung kerja. Ya. Nah, itu kamu amatin terus. Nah, biasanya kalau yang unconcealed ini pasti ada perilaku yang ditutupi dulu. Di awal-awal dia akan tunjukkan bukan yang aslinya. Dia rapi, masuknya benar jam 7, kemudian langsung kerja, ya kan? Nah, tapi perilaku ini pastinya nggak akan kuat lama. Orang itu akan balik ke aslinya, sehingga tadi yang kalau unconcealed itu butuh waktu yang lebih panjang, ya, supaya kamu bisa tahu perilaku aslinya gitu. Nah, misalkan tadi 1 bulan, mungkin seminggu pertama dia rajin tuh, ya, betul-betul rajin gini-gini, nanti lama-lama dia nggak kuat. Kalau bukan aslinya itu nggak akan kuat. Lama-lama akan balik ke aslinya, sehingga kamu akan tahu, oh ternyata bisa disimpulkan kalau di KAP ini semuanya masuknya itu rata-rata 7.30. Kemudian begitu sampai nggak langsung kerja, masih minum kopi dulu, kemudian ngobrol dulu dan sebagainya. Kerjanya mulainya jam 9, misalkan kayak gitu. Ya, kan ketahuan gitu. Itu butuh waktu lama. Tapi kalau yang concealed itu hal seperti itu bisa ketahuan dalam waktu yang lebih cepat gitu. Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah kita masuk ke pendekatan dalam observation ya. Ada 2 pendekatan utama di sini. Yang pertama itu adalah pure observation dan yang berikutnya adalah pure participation. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan yang ini. Ya, poin yang nomor 2 yaitu partisipan dan non-partisipan observation. Ya. Kalau yang pure observation itu artinya kita sebagai peneliti betul-betul cuma mengamati. Maka kalau dikaitkan dengan ini, pure observation itu sama dengan non-participant
observation. Dia nggak ikut serta di dalam orang yang diamati. Ya, tidak ikut menjadi bagian dari yang diamati. Maka dia pure observation. Tapi kalau pure participation, itu artinya si peneliti itu menjadi bagian dari yang diamati. Pure participation. Maka di sini adalah dia masuk ke kelompok participant observation. Gitu. Ya. Oke. Yang berikutnya itu adalah dikaitkan sekarang apa aja sih aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat kita akan melakukan pengamatan. Ya. Yang pertama itu adalah kita harus menentukan lokasinya dulu. Ya. Di sini maksudnya apa? Memilih lokasi itu adalah tadi balik lagi semuanya tergantung tujuan dan pertanyaan. Ya, misalkan, ya contoh ekstrimnya misalkan kamu mau penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah atau bagaimana atau hal-hal yang mengaruhi mahasiswa untuk meminjam atau untuk menabung di bank BSI misalkan, ya. Maka pasti kamu akan milih lokasi observasinya kira-kira di mana? Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam meminjam atau menabung atau bertransaksi di bank BSI. Kira-kira lokasi observasinya di mana? Kira-kira. Ada yang tahu nggak? Di mana kira-kira lokasinya? Milih lokasi untuk pengamatannya. Pasti di bank ya, Bu? Di banknya, di bank yang mana? Bank BSI. bank Bank BSI di mana kira-kira? Bank BSI yang lokasinya di mana? Di sekitar kampus mungkin, Bu. Di sekitar kampus, benar. Ya, kenapa? Karena tadi kita mau melihat bagaimana perilaku mahasiswa dalam melakukan transaksi dengan bank. Ya, tapi kalau kita tujuan penelitiannya ingin melihat bagaimana perilaku, misalkan tenaga kesehatan dalam bertransaksi keuangan dengan bank, maka kita akan memilih lokasi bank yang dekat dengan rumah sakit. Itu maksud pemilihan lokasi, ya. Atau kalau kita mau melihat bagaimana tingkat keinginan pedagang untuk menabung, ya, maka kita akan cari lokasi penelitiannya adalah bank dekat dengan pasar. Itu maksud dari milih lokasi, ya. Jadi waktu memilih lokasi kita harus perhatikan ini tujuannya mau ngapain. Karena kalau kita salah milih lokasinya, itu observasinya jadi salah. Tadi misalkan kamu mau penelitiannya adalah pengamatannya, ceknya mahasiswa. Bagaimana perilaku mahasiswa dalam dia misalkan bertransaksi dengan bank. Lalu kamu pilihnya banknya dekat rumah. Rumah kamu padahal lokasinya dekat dengan rumah sakit. Yang kamu amati itu banyaknya bukan mahasiswa, pasti. Gitu ya, jadi nggak pas. Ya, sehingga nanti hasilnya bisa jadi bias. Gitu. Makanya di aspek dari observation itu salah satunya yang perlu diperhatikan pertama adalah lokasi. Karena tadi lokasi menggambarkan nanti siapa yang akan diamatinya. Gitu, ya. Lalu yang kedua, itu yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa dapat izin. Tadi balik lagi, tadi kan ada yang concealed, ada unconcealed. Dua-duanya harus dapat izin. Nggak bisa kamu tiba-tiba langsung ngamatin. Ya, Bu, saya penelitiannya di pasar. Pasar pun kamu minta izin tetap. Karena kalau kamu misalnya penelitian kamu ngamatin, ya kan? Ngamatin misalkan bagaimana pedagang bakso bertransaksi. Kamu di pasar bagian yang tempat food court-nya gitu, terus di bagian ke tukang bakso. Kamu ke situ terus selama sebulan. Pasti tukang baksonya,
ini ngapain sih ya orangnya dari pagi sampai sore di depan warung saya ya nggak beli, nggak ngapa-ngapain tiap hari, pasti orangnya akan kesel gitu loh. Kan ini siapa nih? Apakah dia dari debt collector atau apa? Misalkan gitu ya. Nah, sehingga harus minta izin gitu ya. Kemudian yang berikutnya memilih key informant-nya. Nah, ini key informant-nya adalah berarti orang ya atau pihak yang akan menjadi sumber informasi utama. Di sini kita harus tahu juga tadi balik lagi tujuan dan pertanyaan penelitiannya. Nah, kira-kira orang yang diamatinya itu siapa aja? Ya, apa alasannya milih mereka? Ya, kamu nggak bisa tadi semua orang yang masuk diamatin. Ya, itu nanti kita ada jenis observationnya deskriptif, gitu, menggambarkan ininya. Kita harus fokus sehingga nggak bisa semuanya diamatin. Ya, kalau misalkan tadi bagaimana, misalkan pelayanan dari bank dalam melayani nasabah gitu. Siapa yang menjadi key informantnya siapa? Pelayanannya yang mana? Bagian tellernya kah? Bagian CS-nya kah? Bagian manajernya kah? Bagian security-nya kah? Siapa? Jadi harus jelas key informantnya siapa. Karena balik tujuan penelitiannya apa. Gitu. Atau misalkan bagaimana perilaku auditor dalam mengaudit. Auditornya siapa? Junior kah? Senior kah? Kemudian partner kah? Atau siapa? Ya, harus jelas key informantnya yang diamatinya supaya tadi hasilnya tidak bias. Kemudian hal yang berikutnya adalah membuat kita paham ya, familiar dengan lokasi penelitian. Nah, ini juga ya perlu diperhatikan. Jadi begitu kita mau melakukan observasi, kita nggak langsung tiba-tiba datang. Pokoknya saya mulai observasinya mulai besok Jumat misalkan, lalu langsung datang. Saya nggak paham lokasinya, nggak boleh gitu. Jadi kita harus sebelum kita mulai tentukan hari Jumatnya, maka paling nggak besok kita harus ke sana dulu, lihat lokasinya, tahu. Oke, saya mau amatin siapa? Junior auditor. Junior auditor adanya di ruangan yang mana? Lantai berapa? Bagian mana? Kemudian sekelilingnya itu apa aja? Kita harus paham. Oke, di sebelah kanan ruangan ini adalah ruangannya si senior auditor. Kemudian di sini partnernya. Kemudian di sini toiletnya. Di sini arah kalau ke kantinnya atau dan sebagainya. Jadi kita paham sehingga kita bisa waktu yang namanya mengamati kan, pengamatan nggak nanya, ya kan? Kita cuma ngeliatin. Kalau nanya namanya interview, ya kan? Pengamatan sehingga dengan mengamati kita tahu, oh dia lagi ke arah kantin. Jam berapa nih ke kantinnya? Oh, jam 11 sudah ke kantin. Oke. Oh dia jam 1 dia udah masuk lagi. Ngapain dia? Dia ke ruangan partner, misalnya, atau ngapain ya? Gitu. Jadi kita harus paham lokasi yang ditelitinya juga, sekelilingnya bagaimana, begitu. Oke. Yang berikutnya itu adalah terkait dengan, nah ini apa yang harus diobservasi. Nah ini dikaitkan balik semuanya tujuan dan pertanyaan, tapi secara umum dia dibagi dua, ya. Karena waktu melakukan observasi itu kita ada dua hal ini yang akan dilihat. Pertama descriptive observation, lalu yang kedua adalah focus observation, ya. Nah, di descriptive observation itu adalah kita berarti waktu menceritakan, kan nanti menuliskan apa saja sih yang di sekelilingnya itu, ya. Meskipun Bu, saya kan mau melihat bagaimana perilaku auditor tadi Bu. Apakah saya perlu descriptive observation juga? Iya, karena kamu harus menceritakan lokasi sekeliling yang diamati. Itu dulu. Ya, supaya orang bisa terdapat gambaran. Oke, dia misalkan ruangan kantornya, misalkan lampunya terlalu gelap, ruangannya kecil, apa itu masuk ke descriptive observation. Setelah itu masuk ke focus observation. Nah, kalau yang ini kita sudah concern dengan apa yang betul-betul menjadi konsentrasi penelitiannya. Tadi
perilaku juniornya, ya kan? Kemudian perilaku juniornya ngapain? Pas ngapain? Itu udah lebih fokus lagi ke sana gitu loh. Ya, itu fokus observation. Nah, oke, sebelum saya balik ke sebelum masuk ke coding, saya mau hampir lupa saya tadi di participant observation sebentar, ya. Nah di sini ya ada pure dan observation dan pure participation. Di sini ada yang namanya juga moderate participation ya, di tengah-tengah gitu. Nah, di sini maksudnya adalah dia tidak full jadi hanya mengamati, juga tidak full menjadi partisipan ya, yang menjadi bagian. Contohnya apa? Contohnya misalkan kamu ceritakan bahwa kamu adalah partisipan observation, ya, kamu ikut menjadi bagian magang, tapi kamu misalkan di magang itu kamu tidak punya hak untuk ikut voting misalkan, sehingga kamu status kamu itu adalah moderate participation, ya. Nah, juga ada nanti yang istilahnya namanya shadowing, ya. Shadowing tuh bayangan. Nah, ini biasanya kalau penelitiannya itu kita mau melihat misalkan kamu mau bikin biografi gitu ya, biografi tentang ada misalnya kamu mau buat bagaimana perilaku partner, ya partner, lalu kamu pakainya shadowing dari si partnernya Big Four, kamu mau bikin buku misalnya ya. Nah itu maka tekniknya tadi kamu observasi, mengamati, kemudian kamu shadowing, jadi bayangannya dia. Kemana-mana kamu ikutin, dari mulai dia, bahkan mungkin perilakunya di rumah juga. Ngapain aja sih kalau auditor kalau di rumah itu yang kalau dia sudah jadi partner gitu ya. Dari mulai dia di rumah, sehari-harinya itu kamu ikutin terus. Itu maka kamu pendekatannya itu adalah pakainya shadowing, ya observation gitu. Jadi bayangan gitu. Masuk ke mengamati, engage di daily routine-nya dia. Gitu, ya. Oke, sekarang saya balik lagi sekarang. Nah ini dalam pelaksanaan observasinya, ya, apa yang perlu diperhatikan selain yang tadi ini, ya, selain yang hal-hal ini juga. Tadi kan yang namanya observation itu adalah proses melihat, yang mencatat, menganalisis, menginterpretasikan. Ada 4. Nah, sehingga yang namanya, Bu, saya ngeliatin doang, saya nggak sempet nyatet. Gitu. Padahal di definisinya itu ada lihat, catat, analisis, kemudian kan interpretasi. Sehingga di sana perlu sekali yang namanya buat kode. Gitu ya. Gunanya apa? Supaya kita bisa cepat tadi ya. Satu, bisa cepat waktu kita mengamati, kita mencatat juga. Karena kamu nggak mungkin sambil bawa-bawa kertas gini nyatet, ngeliat gini, siapa tahu pas lagi kamu nyatet gini hilang tuh. Ada satu hal yang diamati yang sebetulnya penting, krusial gitu, tapi hilang, nggak sempat kelihat gitu ya. Nah, sehingga di sini kita pakai kode. Nah, di sini hal-hal yang perlu dipertimbangkan waktu membuat kode adalah kita harus fokus ya pada apa yang diobservasi, kemudian kodenya itu mudah digunakan dan tidak overlap. Ya, overlap artinya kita pakai kode yang sama untuk perilaku yang berbeda. Sehingga nanti begitu kita lihat lagi catatan ini apa ya? Kok gambarnya sama? Kok kayaknya kalau ini kan aneh gitu. Ternyata kita kodenya itu overlap. Nah, di awal berarti kamu harus buat dulu tuh list kodenya apa dan artinya. Sehingga nanti kamu tinggal pakai. Oke, kalau misalnya mereka lagi meeting, kodenya apa. Mereka lagi misalkan istirahat, makan, kodenya apa. Ya. Kemudian lagi kerjanya apa. Nanti kamu harus bikin listnya dulu. Kira-kira pekerjaan dari si orang A ini apa aja, kemudian kodenya apa, gitu. Ya, sehingga akan lebih cepat gitu. Oke,
Lalu bagian terakhir dari si bab observation ini adalah apa sih keuntungan dan kerugian ya, atau kekurangan dari teknik mengambil data primer dengan pakai observation. Pertama, keuntungannya ya, kita bandingkan dengan interview ya. Nah, keuntungannya adalah kita bisa langsung dengan subjek yang diteliti. Kita lihat langsung ya. Kita enggak, kalau yang namanya wawancara itu kan kita nanya, apa sih yang kamu makan? Dia bilang, saya makannya misalkan gado-gado. Nah, bisa jadi dia itu ngomong gado-gado, tapi kenyataannya dia nggak makan gado-gado. Gitu. Ya, dengan melakukan observasi, itu kita bisa cross-check. Oh, ternyata orangnya ini makannya adalah soto, gitu. Bukan gado-gado. Ya, jadi kita bisa melihat langsung, memperoleh data tanpa harus tanya. Ya, kemudian juga kelebihannya adalah kita bisa mengamati sekelompok, jadi bukan cuma satu orang dalam waktu yang sama. Nah, itu kelebihan dari observasi dibandingkan wawancara. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yang pertama adalah reactivity. Ya, reactivity itu adalah sejauh mana sih observer, orang yang diamati itu, ya, akan orang yang mengamati akan mempengaruhi situasi yang diobservasi, sehingga nanti hasilnya jadi bias. Ya. Bagaimana reaksi dari orang yang diamati, karena adanya orang yang mengamati. Gitu, ya. Terutama di sini adalah kalau kitanya itu sebagai participant observer, itu bisa jadi bias. Ya, bias kenapa? Karena kan dia sudah lebih subjektif ya, karena dia menjadi bagian dari itu, jadi subjektif. Gitu. Lalu kelemahannya juga adalah ini pasti time consuming, lama. Apalagi kalau dia unconcealed. Jadi kasih tahu, kamu butuh waktu yang lebih panjang untuk melihat bagaimana perilaku aslinya. Juga mahal dibandingkan dengan interview sekali datang selesai, satu orang ditanya, besok tanya lagi, ya kan? Nah, kalau kalau observasi kamu nggak nanya dia ngapain kan? Jadi kamu memperhatikan dalam beberapa lama periode dia ngapain aja, dilihat rutinnya itu, keajekannya. Itu pasti lebih time consuming, lebih mahal. Dan juga dia bikin kamu bosen. Setiap hari kamu ngamatin aja satu orang, itu si junior auditornya ngapain? Itu pasti bosen banget ngikutin dia gitu. Belum lagi nanti kamu pertanyakan nih orang ngapain sih? Gitu ya. Kalau kamu pakainya unconcealed gitu. Concealed gitu. Oke. Untuk observasi itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya kita pengen observasi ini, observasi yang kualitatif ya Bu. Misalnya kita lihat perilaku individu gitu ya. Nah, itu kan bisa aja peneliti jadi subjektif nilainya. Karena datanya kualitatif, itu gimana Bu? Nah, ya, jadi biasanya jadi teknik mengambil data, ya, teknik mengambil data itu tidak sendirian, ya, tidak sendirian dalam arti itu kamu nggak pure observation, nggak pure kuesioner, nggak pure wawancara, nggak pure sekunder datanya, ya. Biasanya kalau minimal tuh 2, jadi mixed method gitu ya. Biasanya saya tuh kalau kuesioner, saya kuesioner juga, saya wawancara. Itu gunanya apa? Itu untuk meng-cross check. Juga misalkan wawancara, ya, interview dan observation. Itu untuk cross check, gitu. Supaya apa? Tadi supaya nggak bias. Apalagi kalau kita ikut jadi participant observation, gitu. Itu biasnya gede banget karena kita ada di situ, ya kan? Ada ini, makanya harus diimbangi dengan metode pengambilan data yang lain supaya tadi tidak bias hasilnya. Begitu, Christian. Oke, jadi nggak bisa hanya rely on one method ya Bu ya?
Biasanya kalau satu metode aja, ya, satu metode aja biasanya sih kalau kuesioner bisa ya. Kuesioner atau data sekunder itu biasanya sendiri bisa. Tapi kalau observasi itu biasanya nggak cuma observasi, pasti observasi sama wawancara. Itu udah temennya gitu. Oke, begitu juga sebaliknya wawancara juga begitu ya Bu? Iya, ya. Kalau wawancara pasti sama observasi, karena kamu nanya itu otomatis kamu sambil ngeliat, gitu, ya kan? Itu temennya biasanya, pasangannya. Makanya saling melengkapi, gitu. Tapi Nah, kalau misalnya saya ngambil datanya, ini datanya kualitatif tapi kayak lebih studi pustaka gitu, is it okay Bu? Misalnya apa? Apa ya? Kualitatif. Kualitatif studi pustaka. Ya, jadi saya ngambil kayak kesimpulan-kesimpulan dari apa namanya penelitian sebelumnya aja gitu. Itu berarti masih literatur review. Oke. Iya. Itu biasanya ada penelitian yang metodenya kayak gitu, tapi itu biasanya hanya baru penelitian awal. Dan itu nggak boleh. Ya, jadi itu biasanya orang penelitian awal, nah ini kan perlu dibuktikan. Nah, itu ngambil datanya harus langsung gitu. Jadi nggak cukup sama ini. Gitu, gitu Christian ya. Dan kalau observasi itu nggak mungkin yang namanya observasi itu pakai data sekunder ya. Observasi itu pasti data primer. Nggak mungkin kita mengobservasi jurnal gitu ya, bukan ya. Itu udah bagian dari analisis gitu kan ya. Yang observasi kan tadi kita melihatnya perilaku, tindakan, ya kan, atau satu kejadian. Maka pasti dia adalah sesuatu yang aktif gitu, yang sedang aktif, gitu, Christian. Oke, ada lagi yang lain silakan. Bu, ini terkait dengan ya yang saya kemarin itu. Jadi kan oke lah, saya kan kemarin itu pengen data misalnya pengaruh apa komposisi pendanaan tuh. Oke, saya bisa dapetin data sekundernya dari mungkin IDX gampang gitu kan. Nah kan saya menawarkan solusi kayak ya pengakuan utangnya kan. Nah itu kan saya rencananya sih pengen wawancara. Wawancara. Nah, berarti kan kalau Ibu bilang harus ada observasi juga. Nah, ini yang saya bingung. Waduh. Kalau wawancara oke lah, observasi gimana? Enggak, kalau kamu data sekunder, tadi kan udah pakai data sekunder dan wawancara, itu jadi dua dominan itu juga sudah cukup. Observasinya itu memang kan waktu wawancara kamu udah sambil ngeliat-liat ya. Tapi yang ngeliat-liatnya itu bukan fokus utama. Jadi yang namanya metode pengambilan data itu adalah hal utama yang dilakukan untuk dapat data. Nah, kalau kamu tadi pakainya data sekunder sama wawancara, gitu, itu dua aja udah cukup gitu. Kalau tambah, misalkan Bu, kan kalau wawancara katanya sama observasi Bu, itu kalau nggak ada data sekunder ini, gitu, gitu ya. Jadi biasanya si sekunder itu dengan wawancara, kuesioner dengan wawancara. Kalau wawancara aja, ya metodenya itu temennya adalah wawancara dengan observasi gitu. Oke, berarti itu maksudnya Christian. Jadi yang bukan maksudnya saya ngambil data sekunder juga terusnya pakai wawancara juga, pakai observasi juga, boleh-boleh aja sih, lebih kuat, tapi si observasinya ini kan nggak dominan gitu. Observasinya sebatas cuman ngamatin ini cuma untuk menambah untuk inian wawancaranya aja, nggak dominan gitu, Christian. Ya, maksudnya. Thank you, Bu. Ya, sama-sama. Lagi yang lain, silakan. Oh ya, nanti meskipun kuliahnya itu didobel, dicepetin, itu ujian akhirnya mulai 21 Desember,
ya. Tetap nanti pengumpulan tugasnya itu nanti di pekan ke berapa tuh? 16. Ya. Nggak di Desember, di Januari itu. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih banyak.